pendengar. Selamat datang di podcast kami pada hari ini bersama saya Desri Ayu Karweni dan teman saya. Dan saya Jenny. Nah, tema kita kali ini sangat penting yaitu tentang hukum administrasi negara atau HAN dan kaitannya dengan digitalisasi penyaluran bansos di Banyuwangi pada tahun 2025. Oke, kita mulai dulu. Yang pertama itu dari ruang lingkup HAN ini sendiri. Nah, HAN atau hukum administrasi negara ini merupakan bagian nih dari hukum tata negara, di mana HAN ini melibatkan aktivitas tentang administrasi pemerintahan. Nah, HAN ini juga mengatur tentang hubungan negara dan warga negara, terutama dalam pelaksanaan pelayanan publik, Jen. Betul nih, secara teori HAN memiliki dasar pada prinsip-prinsip seperti legalitas, kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, dan juga keadilan yuk. Nah, teori HAN menurut Muljatno menyatakan bahwa administrasi itu tuh harus dijalankan dengan dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan agar tidak terjadi namanya penyalahgunaan wewenang yuk. Selain itu, HAN ini juga menekankan pentingnya perlindungan hak warga negara khususnya dalam proses administrasi, Jen. Nah, misalnya ya, seperti kasus kita ambil yaitu kasus penyaluran bantuan sosial ini, di mana seharusnya warga negara itu mendapatkan pelayanan yang adil dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan hukum. Sekarang dapat kita lihat nih salah satu masalah yang nyata di Indonesia pada saat ini tuh, yaitu tingginya error rate atau ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial nih, khususnya di Banyuwangi. Nah, pada tahun 2025 ini sekitar 50% tuh bantuan sosial diduga salah sasaran, artinya tidak tepat diberikan kepada yang berhak. Kesalahan ini dapat kita lihat itu mencerminkan nih bahwa lemahnya sistem hukum pemerintahan di Indonesia. Nah, ini dalam memastikan akurasi data atau pengelolaan bantuan sosial ini bukan hanya masalah teknis, tapi juga menjadi masalah hukum administrasi yang berimplementasi pada kepastian hukum dan keadilan sosial, Jen. Nah, jika dikaitkan dengan teori HAN yuk, aspek legalitas dan akuntabilitas itu sangat krusial di sini. Penyaluran bansos harus berdasarkan aturan yang jelas dan data yang valid agar memenuhi syarat legalitas. Nah, ketidaktepatan ini menunjukkan kemungkinan terjadi pelanggaran legalitas administrasi negara yuk. Selain itu, teori transparansi dan akuntabilitas dari HAN ini juga harus dijalankan, terutama nih Jen dalam digitalisasi penyaluran bantuan sosial ini, di mana seharusnya publik nih bisa memantau nih proses pengalokasian atau pemberian bantuan ini secara transparan dan dapat dilihat oleh banyak orang. Nah, selain itu aparat juga bertanggung jawab penuh dalam proses tersebut. Namun digitalisasi tanpa pengawasan dan regulasi yang ketat nih justru bisa menyebabkan kesalahan yang sama seperti studi kasus yang kita bahas saat ini kan, atau bahkan korupsi. Nah, maka HAN mengingatkan bahwa administrasi itu tuh harus tetap diiringi dengan mekanisme kontrol hukum yang efektif agar keadilan dan hak warga negara itu tidak dilanggar yuk. Jadi kesimpulannya adalah bahwa digitalisasi penyaluran bantuan sosial ini bisa meningkatkan efisiensi dan transparansi, Jen, terutama jika diimplementasikan menggunakan prinsip-prinsip hukum administrasi negara yang benar, seperti misalnya seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada legalitas, akuntabilitas, dan juga keadilan. Betul nih, dan penanganan permasalahan sasaran bansos ini harus melibatkan sistem hukum administrasi yang kuat agar bantuan sampai pada yang berhak sehingga tujuan sosialnya tercapai yuk. Oke, terima kasih bagi yang sudah mendengarkan podcast kami. Semoga apa yang sudah kami sampaikan bisa menambah wawasan kita, terutama dalam hukum administrasi negara dan juga digitalisasi pelayanan publik. Sampai jumpa di lain kesempatan semuanya. Dadah!